Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulilladzi khalaqal insana bil kamal wa 'allamahu bil ilmil kafah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Setelah kita kemarin belajar bersama-sama tentang alfiyah dalam bab al-mu'rab wal mabni, ya, kita kemarin sudah sampai wal mu'rabul asma qad salima min syabbahil haqiqa ardu wasim, isim-isim yang mu'rab dan isim-isim yang mabni. Nah, sekarang kita berlanjut kepada nazm selanjutnya, wal fi'lu amri wa mudiyabuniyah wa a'rabu mudhari'an ari wa min nuni tawkidin mubasyirin wa min nuni inati kayaru naman futin. Di sini dijelaskan tentang i'rab dalam fi'il. Ya, yang kita ketahui bersama i'rab fi'il itu ada 3. Pertama fi'il mudhari, fi'il madhi, dan fi'il amr. Nah, di sini dijelaskan wa min wal mabniyu min af'alin darbani. Kemabnian fi'il itu dibagi 2. Ya ahaduhuma ma ittifaqa ala bina'ihi wa huwa madhi wa huwa mabniu ala fathah. Yang pertama yaitu fi'il madhi yang mabni dengan menggunakan harokat fathah. Contohnya doroba, intolaqo, dan yang lain-lainnya. Yang kedua ma ikhtilafuhu fi bainaihi wa rajih annahu mabnin wa huwa fi'lul amri. Yang kedua itu mabni tapi masih ada perbedaan pendapat, yaitu kemabnian fi'il amr. Contohnya idrib wa huwa mabni indal basrin wa mu'rabu indal kufain. Yang kemabnian ini itu diperselisihkan. Yang mabni yang banyak dari golongan basrah, dan mu'rab yang mengatakan mu'rab dalam fi'il amr itu dari golongan kufah, ulama-ulama kufah. Ya, pertama wa min ahli wa mudari wa la ya'rifu illa idza lam tattasil bi nun tauhidi wa au nun inati. Ya, fi'il murab yaitu fi'il mudari, nah tidak diragukan lagi kemu'rabannya, tapi itu menjadi mabni ketika bertemu dengan nun taukid atau dengan nun inas. Contohnya yaitu hal tadribanna. Pertama fi'il mudhari kita tahu bahwa fi'il mudhari i'rabnya ketika rafa itu yadribu. Tapi ketika di sini harusnya hal tadribu, karena bertemu dengan fi'il dengan nun taukid, maka hal tadriban. Nah, perselisihan ini antara Kufah dan Basrah itu ketika fi'il mudhari dengan bertemunya nun taukid itu ketika dipisahkan oleh alif tasniyah dan wawu dalam jamak. Perbedaannya yaitu ketika hal tadribunna dan hal tadribanna dan hal tadribinna, di mana yang kita ketahui mabni itu berarti kan tidak berubah, tapi ketika dengan bertemu dengan wawu jamak, bukan lagi hal tadribanna tapi hal tadribunna, dan ini banyak yang mengatakan sebagai ini itu berubah, tidak mabni. Nah, asal usul dari perubahan yang tadi kita katakan hal tadribanna, tadribunna, tadribinna, yaitu ketika hal bertemu dengan atau dipisahkan dengan alif yang alif tasniyah, hal tadribanina. Kenapa hal tadribanina itu sebagai asal? Karena kita tahu tasniyah itu dengan alif, ada alifnya, setelah alif ada nun. Hal pertama yaitu tadribu, nah ditambah alif dan nun tadribani. Tapi ketika bertemu dengan nun taukid, maka harusnya tadribanina. Nah, di situ ada 3 nun, maka memberatkan sehingga nun yang menjadi tanda nun dari ketiga yang berkumpul tadi antara nun
yang menjadi alamat tasniyah dengan nun taukid. Nah, nun tasjid berarti kan nun dan nun, berarti 3 nun dengan salah satunya dibuang, maka terbentuklah hal tadribanna yang asalnya tadribanina. Adapun yang terpisahkan oleh wawu jamak, yaitu contoh tadribunanna. Nah, di situ ada kembali 3 nun. Nun pertama itu nun dari jamak, yang kedua 2 nun dari nun taukid. Nah, itu disimpelkan menjadi hal tadribunna atau tadribunna, seperti halnya tanda alif pada fiil yang tadi kita contohkan, yaitu fiil tas yang fa'ilnya itu tasniyah. Nah, selanjutnya selain dengan nun taukid, juga fi'il mudhari itu dimabnikan ketika bertemu dengan nun inas atau nun dari jamak perempuan, jamaknya muannas. Nah, di mana syairnya dicontohkan nuni inasi kaya rokna manfutin. Di syarahnya dicontohkan al-hindatu yadribna. Nah, jika mana kita ketahui bahwa fi'il mudhari kan tadi i'rabnya itu rofa menggunakan doma, tapi di sini al-hindatu yadribna. Nah, di sini menggunakan sukun. Nah, itu menjadikan kemabnian dari fi'il mudhari ketika bertemu dengan nun inas. Selanjutnya syair selanjutnya wa kullu harfin mustahiqqul lil bina wal aslu mabni fi ayyus sakan. Setelah kita belajar tadi isim-isim yang mabni mu'rab, fi'il yang mabni mu'rab, diterangkan juga setiap huruf itu berhak atas mabni, dan asal dari mabni itu sukun. Wa minhu du fathin wa du kasrin wa dham ka'aina amsi haitsu wasakinukam. Tapi dari i'rab juga, dari huruf itu juga bukan hanya sukun, tapi juga bisa fathah, kasrah dan dhamma. Contohnya aina. Nah, aina berharakat fathah, amsi berharakat kasrah, haitsu berharakat dhamma, wasakinukam dan sukun pada lafaz atau huruf kam. Ini menjadi umum lah. Yang penting kalau kita sudah tahu tentang ibaratnya huruf-huruf dan mengetahui secara pasti, dalam artian kita mengetahui artinya, kita mengetahui mufradatnya, maka ini tidak menjadi suatu halangan bagi kita tentang belajar atau menganalisis lafaz dalam hal pengi'raban. Syair selanjutnya warraf'a wan nasba ij'alan i'raba lil ismi wa fil nahwu lan ahaba wal ismu qad khususa bil jari kama qad khususa fi ayyi jazima warfa' bidhammi wangsiban bi wangsiban fathah wajur kasrun kadzikrullahi abdu yasur wajsim bi taskini wa ghairu madzukir yanuhu nahu ja'a akhu bani namir. Nah, di sini kita membahas kembali i'rab secara umum, yaitu rofa dan nasab itu menjadi i'rab pada isim dan fi'il. Dan i'rab isim yang khusus itu bernama isim jar. Sebagaimana i'rab fi'il yang khusus itu ketika menjadi i'rabnya i'rab jazm. Dan di sini warfa bidhammi wangsiban fathah wajur kasron fi'il i'rab itu mempunyai patokan lah. Ketika rofa itu patokannya atau asal i'rab rofa itu dhamma, asal i'rab nasab itu fathah, asal i'rab jar itu kasroh. Kadzikrullahi abdahu yasur. Contohnya Zikrullah, zikru itu rofa, Allahi itu
jer abda, nah itu sebagai nasabnya. Dan selanjutnya wajim bitaskini, dan jazmkan atau alamat jazm yang utama itu sukun. Wa ghairu madzukir, dan selain yang tadi disebutkan dhammah, rafa, nasab, fathah, jer dengan kasroh, sukun menjadi alamat utama jazm. Selain itu yang selain disebutkan ya nubu itu juga punya pengganti. Nahu ja'a akhu bani Namir. Contohnya ja'a itu fi'il madhi, tidak usah dilihat perbedaannya. Akhu, nah akhu di sini itu menjadi fa'il, di mana fa'il itu fi'ilnya rafa, tapi tanda perubahannya itu bukan terletak pada dhammah di harokat akhu, tapi berubahnya itu di wawunya. Bani Namir. Bani itu menjadi mudhof ilaih, seperti halnya contoh yang tadi zikrulahi akhu bani. Ya, bani di sini perubahannya bukan terletak pada kasroh di harokat nun, tapi ya namiro, namir ya, di situ. Nah, selanjutnya pembahasan lebih spesifik tentang asma'ut sittah untuk pertemuan yang kita akan pelajari bersama-sama selanjutnya. Dari kesimpulan di sini itu pertama tentang i'rab dari fi'il. Fi'il itu ada 3, fi'il madhi, fi'il mudhari, fi'il amr. Fi'il madhi itu sudah pasti mabni, fi'il amr itu ada yang mengatakan berubah atau mu'rab, dan juga ada yang mengatakan mabni. Kemabniannya karena fi'il amr itu tidak diubah, tidak kemasukan amil, tidak kemasukan apapun yang mengubahnya, tapi yang mengatakan mu'rab itu ketika fi'il amr itu dimasukin yang lain, dalam artian bertemu dengan alif dan di musanna dan wawu di jamak. Dan fi'il amr dalam jamak muannas itu tidak diperselisihkan, yaitu tetap mabni dengan menggunakan sukun. Dan fi'il yang mu'rab itu hanya satu, tidak ada perdebatan, yaitu fi'il mudhari, di mana ketika rafa berarti menggunakan dhammah, ketika nasab menggunakan fathah, dan ketika jazm berarti menggunakan sukun. Sebenarnya i'rab sudah kita pelajari bersama di Jurumiyah dan juga di Imriti. Maka ketika sudah hafal itu pembahasan tentang i'rab tadi, patokan i'rab, maka dianggap cukup.